Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Ali Figur Rodiansyah, mahasiswa arsitektur semester 3 Universitas Pembangunan Jaya dengan nomor induk mahasiswa 2019 10 10 51. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil rancangan saya guna memenuhi tugas perancangan arsitektur 1, yaitu kita ditugaskan untuk membuat ruang diri yang digunakan untuk menunjang segala aktivitas dan minat bakat kita. Di sini, judul dari rancangan saya berjudul Hibernate, di mana kata hibernate sendiri diambil dari istilah di mana makhluk hidup, lebih tepatnya, lebih mayoritas mamalia melakukan hibernasi untuk menyimpan energi mereka yang digunakan pada musim tertentu atau untuk melewati musim tertentu untuk digunakan di musim yang selanjutnya. Pada rancangan saya kali ini, kenapa bangunan saya namakan hibernate? Karena bangunan saya diperuntukkan untuk menunjang istirahat saya di kampus saat sedang jam kuliah. Jadi saya tidak harus beristirahat jauh-jauh karena itu juga bisa menunjang aktivitas saya di dalam kampus. Kemudian juga di hibernate itu tidak hanya beristirahat, saya gunakan ruangan itu untuk mengerjakan tugas-tugas dan bekerja. Yang pertama ada analisa diri. Di sini saya merancang bangunan saya awalnya digunakan untuk keperluan saya pribadi, yaitu dari tubuh saya yang berpostur cukup kecil, yaitu 155 cm dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian dalam posisi duduk itu dari kepala sampai ke pinggang itu 60 cm, sedangkan dari pinggang ke ujung kaki itu 95 cm. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemanfaatan ruang ini digunakan untuk istirahat, hobi, dan bekerja. Jadi di ruangan itu saya memiliki kebutuhan-kebutuhan. Yang pertama itu banyak pemandangan. Saya tipikal orang yang suka mengamati keadaan sekitar. Jadi di bangunan saya ingin ada banyak bukaan untuk bisa melihat pemandangan. Saya memilih site di antara danau dan sungai agar banyak objek yang bisa dilihat. Kemudian kebutuhan yang kedua, tenang namun dekat dengan keramaian. Karena dalam tugas kali ini kita harus memanfaatkan ruangan yang ada di dekat dengan kampus, di sekitar kampus, guna analisis yang lebih efisien. Kemudian karena saya orangnya tidak suka dengan hal-hal yang terlalu standar, jadi saya memilih ruangan saya ini saya desain untuk unik dan jika orang melihat itu kayak memberikan kesan yang mendalam. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya itu luas. Luas di sini saya peruntukkan untuk bekerja, hobi, dan istirahat, di mana ketiga hal ini memiliki porsinya yang berbeda-beda dan tidak berkaitan satu sama lain. Kemudian juga ada sirkulasi yang baik, karena ruangan ini diperuntukkan untuk istirahat, hobi, dan bekerja. Saya suka dengan kondisi bekerja yang terang, kemudian tenang, dan tidak mengganggu dan meminimalisir hal-hal yang membuat saya hilang fokus. Selanjutnya ada konsep tapak. Di sini saya mengambil site di sungai di depan UPJ, di mana matahari itu terbit di sini
Jadi bangunan saya kiranya nanti ditempatkan, itu yang terkena paparan sinar matahari itu fasad depannya. Kemudian untuk aliran angin dari arah sini, di mana saya menempatkan bukaan banyak di bagian arah datangnya angin. Jadi bisa dilihat bentukan dari maket saya dan site saya yang saya desain itu kurang lebih seperti ini. Saya mengambil konsep back to nature, terus juga saya mengambil desain awal itu bentuk heksagonal, di mana mohon maaf bukan heksagonal tapi segi 5, di mana tidak ada batasan untuk menjadi di mana sudut yang terdepan ataupun sudut yang belakang. Jadi saya menempatkan kaca di bagian depan, di fasad depan, itu untuk memasukkan sinar matahari untuk pencahayaan yang lebih baik. Kemudian ada juga kaca di belakang. Kaca di belakang itu diperuntukkan untuk sirkulasi dan arah datangnya cahaya juga. Kemudian juga saya di sini menempatkan bukaan-bukaan yang besar, di mana bukaan besar itu diperuntukkan untuk sebagian dari hobi saya, yaitu side viewing. Jadi saya bisa melihat hal-hal yang ada di sekitar saya dengan jelas. Di sini saya mengambil bahan material bambu, terus multi blok, kemudian juga daun kelapa, atap daun kelapa. Dari konsep awalnya saya akan menggunakan struktur alas menggunakan bambu yang di atasnya ditutup dengan bambu lagi. Untuk dari bangunannya sendiri, potongannya bisa dilihat seperti ini. Kemudian di sini ada potongan yang sudah diberi material. Kemudian di sini ada tampak atasnya berbentuk segi 5. Bisa dilihat di sini ada tampak-tampak dari bangunan yang saya desain. Di sini saya menggunakan software SketchUp untuk mendesain bangunan ini. Sejauh ini saya belum menguasai teknik rendering, jadi sampai saat ini saya hanya bisa sampai ke pembuatan bangunan desain. Sebelumnya ada yang lupa saya sebutkan, kenapa bangunan saya memakai struktur bambu di bawah sini, di alas, terus ada bambu sepanjang 4 meter di sini, karena sebelumnya saya menempatkan site saya itu di aliran sungai depan UPJ. Jadi saya ingin bangunan saya itu di bawahnya itu air, jadi seperti konsepnya itu seperti gubuk yang ada di bawahnya langsung air, seperti itu. Ini adalah contoh dari bangunan yang akan saya buat, yang saya desain. Saya membuat mock-up ya, dalam bentuk maket dengan skala 1:50, menggunakan bahan kayu balsa, karton board, kemudian juga tusuk sate, dan lem. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila suka, bisa klik tombol like dan share. Jangan lupa komen. Terima kasih.